Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat di dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar untuk materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, bab yang ke-6, hidup baru di dalam Kristus. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu untuk belajar tentang hidup baru di dalam Kristus. Berikan kami hikmat agar kami dapat memahami, mengerti, dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, tentang materi ini Tuhan, hidup baru di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kami Tuhan akan berbuah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami makna hidup baru. Yang kedua, menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang dapat diamati pada orang lain tentang perubahan karena mereka sudah mengalami hidup baru. Capaian pembelajaran dan kata kuncinya untuk materi ini adalah yang pertama, capaian pembelajarannya mengakui bahwa Allah membaharui hidup orang beriman. Kata kuncinya adalah hidup baru. Dasar firman Tuhan untuk materi pagi hari ini adalah yang pertama terambil di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dasar firman Tuhan yang kedua yaitu terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dan dasar firman Tuhan yang ketiga terambil di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20. "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Apersepsi. Pada slide ini terlihat gambar tentang pernikahan. Kalau kita melihat gambar pernikahan ini, pertama-tama yang kita ucapkan adalah selamat menempuh hidup baru. Sebenarnya hal ini juga sama ketika seseorang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang lahir baru. Maka kita mengucapkan juga selamat lahir baru. Ini adalah gambaran yang sama dengan pernikahan. Kalau pernikahan kita bisa ingat tanggalnya, demikian juga ketika kita menyatakan iman kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita akan ingat momen tersebut, tanggal berapa kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kebanyakan orang-orang yang menikah, mereka akan mengingat tanggal momen tersebut. Kenapa? Karena itu adalah peralihan dari yang sebelumnya tidak ada pasangan, mereka memiliki pasangan dan disahkan secara gereja dan pemerintah. Demikian juga
Dahulunya kita ada di dalam kebinasaan kekal. Setelah kita menerima, mendengar, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita memiliki hidup yang kekal. Ini yang disebut dengan lahir baru. Makna dari Yohanes 3 ayat 3-6. Yang pertama, manusia termasuk mereka yang paling cermat menjalankan Taurat sudah mati, sehingga tidak lagi mampu mengikuti semua tuntutan Allah. Hanya Allah Sang Pemberi Hidup yang dapat mengaruniakan kehidupan rohani yang dibutuhkan umat manusia untuk menjalankan kehendak Allah. Yang kedua, manusia sudah jatuh karena dosa, sehingga tidak terhitung lagi sebagai bagian dari kerajaan Allah. Malah kini ia hidup dalam kebinasaan dunia. Hanya dengan sifat rohani yang diberikan padanya, melalui lahir baru, ia dapat memperoleh hidup rohani yang Allah tuntut dari manusia. Jadi, kita tidak akan mampu melakukan semua hukum-hukum Tuhan secara sempurna. Kita pasti akan jatuh juga di dalam dosa. Maka dari itu kita butuh pertolongan dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya untuk sampai dalam kehidupan kekal. Hanya dengan lahir baru, yaitu dengan mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, manusia dapat memiliki hidup yang kekal. Dan ini yang disebut dengan lahir baru. Lahir baru menurut berbagai gereja. Saya ambil ada 3 gereja. Yang pertama, gereja Presbyterian. Kita mengetahui gereja Presbyterian ini ada seperti GPIB, GKI, GKA, HKBP, dan lain sebagainya. Ini yang termasuk gereja Presbyterian. Bagi gereja Presbyterian, lahir baru adalah ketika ada momen sidi. Pada saat momen sidi tersebut, orang-orang yang mengikuti sidi di akhir sidi, mereka akan ditanya di hadapan para saksi, apakah kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Ya, saya menerima dengan segenap hati saya. Nah, ini adalah momen ketika orang-orang mengikuti sidi dan mereka menyatakan imannya di hadapan para jemaat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua adalah gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta ini seperti GPDI, GPPS, dan juga yang lainnya yang ada hubungannya dengan Pentakosta. Bagi gereja Pentakosta, biasanya momen lahir baru adalah ketika orang itu menyatakan imannya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kemudian mereka akan dibaptis. Sebagai tanda mereka sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biasanya pada saat dibaptis diteguhkan kembali pernyataan iman tersebut, mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit lagi bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini adalah gereja Pentakosta. Kemudian bagi gereja karismatik, sebenarnya sama dengan gereja Pentakosta. Biasanya momen lahir baru adalah ketika mereka menyatakan iman, menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mereka langsung mengikuti baptisan sebagai tanda untuk mereka sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi prinsipnya hampir sama dengan gereja Pentakosta. Mereka mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan kembali dengan Kristus. Nah, ini adalah momen lahir baru. Jadi kalau di gereja Presbyterian biasanya ditandai dengan sidi, kalau gereja Pentakosta dan gereja karismatik biasanya momennya adalah pada saat mereka dibaptis sebagai tanda mereka menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Kita sudah tahu bahwa di dalam Perjanjian Baru banyak sekali
tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Dan kita tahu kalau kita flashback kembali bagaimana kehidupan lama Rasul Paulus sebelum percaya kepada Yesus Kristus dan sesudah dia percaya kepada Yesus Kristus. Perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus sebelum menerima Yesus Kristus itu yang pertama, dia mengancam dan membunuh murid Kristus. Kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai dengan 15. Yang kedua, memiliki kebanggaan akan ketaatannya pada hukum Taurat dan hukum Yahudi di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 6. Dan yang ketiga, memiliki kedudukan yang dihormati. Jadi Rasul Paulus ini adalah murid dari Gamaliel. Dia punya kedudukan yang sangat-sangat penting pada saat itu. Nah, bagaimana kehidupannya sesudah dia menerima Kristus? Yang pertama, yang dahulunya dia mengancam dan membunuh murid Kristus, sekarang dia menyampaikan Injil ke berbagai tempat. Ini luar biasa. Dahulunya mengancam dan membunuh murid Kristus, sekarang dia begitu getol, begitu semangat sekali di dalam menyampaikan Injil ke berbagai tempat. Sampai ke Eropa, Asia. Dia menyampaikan Injil. Yang kedua, dahulunya dia memiliki kebanggaan akan ketaatannya kepada hukum Taurat dan hukum Yahudi. Sekarang dia menganggap semuanya itu sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Nah, berbanding terbalik dari kehidupan yang sebelumnya. Dia bangga di dalam taat kepada hukum Taurat dan hukum Yahudi. Sekarang dia menganggap semuanya itu sampah karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya itu. Yang ketiga, perubahannya adalah banyak mengalami penderitaan. Dulunya dia memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Sekarang dia banyak sekali mengalami penderitaan yang dia alami. Kita bisa lihat dan baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Yang kedua, tokoh yang kedua, kita belajar dari Sakeus. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Dia mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada diri Sakeus. Yang pertama, sebelum dia menerima Kristus, kekayaan yang didapatkan dari cukai. Ya, dia mendapatkan kekayaan yang dia miliki itu dia dapatkan dari cukai. Yang kedua, dia memeras orang. Itu sebelum dia menerima Kristus. Sekarang sesudah dia menerima Kristus, yang pertama, setengah dari miliknya dibagikan ke orang miskin. Luar biasa. Kekayaan yang dia dapatkan dari cukai sebelum dia menerima Kristus, sesudah dia menerima Kristus, setengah dari miliknya dia bagikan kepada orang miskin. Yang kedua, dulunya dia memeras orang, sekarang dia kembalikan 4 kali lipat dari yang dia peras itu. Nah, ini ada perubahan yang luar biasa terjadi. Ketika orang tersebut menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka mengalami lahir baru. Mereka mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ini adalah 2 tokoh yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus dan Sakeus. Kemudian ini saya ambil lagi contoh tokoh pendeta Rudi Bernardius Elkel. Tokoh ini pernah masuk di dalam wawancara dengan Kick Andy. Dia menceritakan bagaimana kehidupannya dahulu, anak jalanan, anak pang, kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus, dia berubah, mengalami proses perubahan di dalam hidupnya. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dan dia punya rumah singgah untuk menampung orang-orang yang dahulunya sama seperti dirinya, anak jalanan, anak pang yang terpinggirkan. Dia tampung di tempat rumah singgah tersebut. Dia berikan pelatihan
untuk dia bisa hidup dalam sehari-hari. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, menghasilkan karya, dijual, dan bisa untuk kehidupannya. Jadi luar biasa. Bagaimana kehidupannya yang dahulu sebelum dia menerima Kristus, dan sesudah dia menerima Kristus, ada perubahan yang luar biasa terjadi dari hidupnya. Pendeta Rudi Bernardius Elkel. Beliau ini pernah diwawancarai oleh Kick Andy ya, oleh Andi Noya, masuk dalam acara Kick Andy. Hidup baru masa kini. Nah, ketika kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semua itu adalah karena kasih karunia. Maka kita harus belajar untuk hidup disiplin karena kasih karunia. Bukan lagi karena kita ingin mendapatkan keselamatan, tetapi karena semua yang kita lakukan ini adalah karena kasih karunia. Maka dari itu, hidup baru di masa kini adalah perubahan-perubahan yang harus nyata di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh di sini adalah yang pertama, kita harus mulai mau antri ya. Jadi kalau dahulu kalau kita sering serobot-serobot, maka kita harus belajar untuk antri. Siapa yang datang dahuluan, yang datang dahulu, maka dia harus antri di depan. Kalau kita datang belakang, ya kita harus mau antri di belakang. Yang kedua, kita belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, tidak lagi buang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, kita sebagai pelajar tidak mencontek saat ujian. Belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, memanage waktu dengan baik, sehingga ketika ujian kita tidak mencontek, tetapi kita mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Yang keempat, taat protokol kesehatan. Di masa pandemi yang kita alami saat ini, maka kalau kita orang yang sudah lahir baru, kita mulai belajar untuk taat protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan belajar untuk disiplin, menjaga diri kita dengan makan makanan yang bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ini sangat luar biasa. Sesuai dengan pandemi saat ini, maka hidup baru kita lakukan ini dengan karena kasih karunia, maka kita harus taat protokol kesehatan. Yang kelima, kita taat rambu-rambu lalu lintas. Di jalan bukan kita gaya-gayaan, tetapi kita belajar untuk taat pada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu itu dibuat supaya kita taat, tidak mencelakai orang lain. Nah, ini adalah contoh lahir baru atau hidup baru masa kini. Semua itu kita lakukan bukan karena kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita lakukan itu adalah karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan yang sudah kita dapatkan. Maka kita lakukan semuanya itu karena kasih karunia. Discipline by grace. Hidup baru masa kini, yaitu menunjukkan ke-9 buah roh di dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, semua ini harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka buah ini harus ada di dalam kehidupan kita. Maka ada perubahan-perubahan yang nyata yang bisa dilihat orang lain di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah ada Kristus di dalam hidup kita. Nah, ayat hafalan bagi kalian anak-anak yaitu silakan Anda hafalkan 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Demikian materi pagi hari ini. Kita akan tutup materi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami bisa belajar tentang hidup baru di dalam Kristus. Biarlah kami yang sudah lahir baru menerima dan percaya
kepada Yesus Kristus atau mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, maka kami mengalami lahir baru. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi kami hidup di dalam kehidupan yang baru, dan kita melakukan semuanya itu karena kasih karunia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada perubahan yang nampak, yang bisa dilihat orang lain di dalam kehidupan kita, karena ada Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk materi pagi hari ini. Biarlah materi ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu di materi yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati.